Halo anak-anak, perkenalkan, nama aku Cinta Kasih. Kalian dapat memanggil kakak dengan nama kakak Cinta. Pada kesempatan pertama ini, kakak akan memberikan materi tentang masalah-masalah keseimbangan lingkungan dan pemecahan masalahnya. Materi ini dari kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu untuk mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu untuk mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, serta kegunaan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Sebelum kita membahas materinya, ada baiknya kakak ingin dibantu dan didukung melalui like dan subscribe pada tombol di bawah ini. Wah, kalian baik sekali. Baik, setelah kalian membantu dan mendukung kakak tadi, sekarang kakak akan menjelaskan materi pada kali ini, yaitu masalah-masalah keseimbangan lingkungan dan pemecahan masalahnya. Nah, anak-anak tahu nggak kalau di Indonesia, negara tercinta kita ini, memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di antaranya beras atau padi, sagu dan singkong. Beragam tumbuhan tadi merupakan sumber daya alami hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu untuk dijaga keberadaannya. Selanjutnya, kakak akan menampilkan salah satu tanaman yang dipergunakan sebagai makanan pokok. Apa anak-anak tahu tanaman ini tanaman apa? Iya, tanaman ini adalah tanaman padi. Tanaman padi ini akan diolah menjadi beras. Kemudian beras akan diolah menjadi nasi. Nasi ini adalah makanan pokok yang sering kita konsumsi. Kakak akan sedikit memberi penjelasan mengenai pengolahan padi ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena padi menghasilkan beras, banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsinya. Padi ini dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasilan padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Perlu diingat anak-anak, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan utama. Di antaranya, mula-mula benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya berkecambah secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang sudah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan atau bakal akar tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, pertumbuhan ini berlangsung sekitar 110 hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumpuk dengan langsung atau juga bisa langsung digiling menggunakan mesin, sehingga sekam tadi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang disebut beras. Nah, anak-anak, dari penjelasan kakak Cinta tadi menimbulkan pertanyaan di benak kakak seperti dampak bila padi yang menghasilkan beras ini bermasalah atau bahkan susah untuk ditemukan. Bagaimana? Apa anak-anak dapat membantu kakak?
Iya, pendapat kalian dan kakak sama. Yakini, padi adalah salah satu tumbuhan dari beragam tumbuhan yang ada di bumi Nusantara ini. Padi ialah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Adapun kegunaan padi selain sebagai sumber makanan, sebagian besar masyarakat Indonesia yang ternyata memiliki kegunaan yang berhubungan dengan berbagai hal. Yang pertama, biji padi ini dimakan oleh unggas, daun padi dimakan ulat dan hama wereng. Yang kedua, rumpun padi menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan sebagainya. Ketiga, kulit padi dimanfaatkan untuk bahan sampo, prakarya, dan bahan bakar. Untuk selanjutnya, Kakak Cinta telah menyiapkan 3 foto tentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Yang kedua, pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Yang ketiga, setiap pantai memiliki muara, yaitu wilayah badan air tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, atau bendungan. Dan yang terakhir itu ada tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak terkikis daratan lebih jauh. Jenis-jenis pantai itu ada pantai landai, yang artinya pantai yang memiliki topografi relatif datar. Yang kedua, pantai curam, yang artinya pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Yang ketiga, ada pantai bertebing, yang artinya pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai. Yang terakhir ada pantai karang, yang artinya pantai yang terbentuk ketika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Manfaat pantai diantaranya ada: pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Kemudian, pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. Kemudian, pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintahan daerah setempat. Dan yang terakhir, daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yang pertama, beriklim sejuk karena dipengaruhi oleh aspek ketinggiannya. Semakin tinggi sesuatu tempat, maka tingkatan kesegaran udaranya terus menjadi tinggi pula. Sehingga dataran tinggi cocok sekali dijadikan sebagai tempat wisata. Yang kedua, terasering, merupakan tanah yang dibuat dengan terencana, menyerupai bentuk tangga yang bertujuan buat menghadiri terjadinya erosi. Yang ketiga, memiliki udara yang kering. Meski dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk, tetapi sesungguhnya dataran tinggi mempunyai udara yang kering daripada wilayah yang lain. Yang keempat,
jarang turun hujan. Hujan lebih kerap terjadi pada wilayah yang mempunyai ketinggian lebih rendah daripada wilayah yang mempunyai dataran tinggi. Jenis-jenis dataran tinggi, yang pertama, dataran tinggi terpotong. Dataran tinggi terpotong merupakan dataran tinggi yang tercipta dari gerakan ke atas yang terjadi pada kerak bumi. Yang kedua, dataran tinggi vulkanik. Dataran tinggi yang tercipta akibat beberapa letusan gunung api yang kecil serta menumpuk secara lambat laut dari waktu ke waktu dan hingga akhirnya membentuk dataran tinggi akibat aliran lava yang dihasilkan. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, setelah kakak menjelaskan 3 bentang alam, sekarang kakak Cinta akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tulislah 1 karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaan kalian ke dalam daftar pertanyaan di atas. Dapat ditulis di kertas, lalu difoto, kemudian dikirim ke email yang kakak cantumkan ini. Kesimpulan, sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, padi adalah tumbuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan bagi negara Nusantara ini. Untuk menghindari permasalahan dan hal yang tidak mengenakan lainnya, kita haruslah senantiasa menjaga dan merawat, sehingga di kemudian hari dapat menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tanaman padi ini juga menjadi tempat bernaung berbagai hewan, baik itu tempat tinggal maupun dijadikan makanan. 3 bentang alam, yakni dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, merupakan tempat tinggal manusia yang sangat bermanfaat guna memenuhi kebutuhan. Karakteristik yang beragam dari ketiga bentang alam ini menjadikan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan manusia menjadi bermacam-macam. Seperti di dataran tinggi, mayoritas masyarakat menjadikannya objek wisata dan usaha perkebunan. Di dataran rendah adalah pertanian, peternakan, dan juga perumahan. Sedangkan pantai digunakan sebagai objek wisata dan profesi sebagai nelayan. Tidak terasa waktu berjalan dengan sendirinya. Akhirnya kakak selesai menjelaskan materi kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa semangat dalam belajarnya. Sampai berjumpa kembali pada materi yang akan kakak berikan nantinya. Terus nantikan materi dari kakak ya. Terima kasih.